Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini. Dan tak lupa juga, marilah kita selalu untuk berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang cara mengusir jin yang bersarang di dalam tubuh manusia. Kita tahu bahwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya manusia saja ataupun hewan saja. Akan tetapi ada juga makhluk gaib yang tak kasat mata dan berada di sekeliling kita. Namun keberadaan makhluk gaib ini, baik itu berbentuk jin maupun setan, ada yang suka mengganggu kehidupan manusia. Golongan jin ada dua macam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin baik ataupun jin muslim dan jin jahat. Jin jahat ini bertugas untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Jin tersebut bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan merugikan manusia, sehingga jin tersebut perlu segera diusir. Namun tak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian manusia yang berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib tersebut, yaitu demi memenuhi kepuasannya. Baik itu untuk tujuan mengganggu orang lain, hingga bertujuan jahat seperti balas dendam, ataupun karena iri dengan seseorang. Sehingga jin maupun setan tersebut dihadirkan kepada seseorang yang menjadi target dari pelaku. Namun meskipun begitu, jika ada yang mengalami gangguan jin seperti kesurupan, ataupun masuk ke dalam tubuh manusia, sebaiknya tidak perlu untuk mendatangi dukun untuk mengusir gangguan makhluk gaib tersebut. Karena kita sebagai muslim ada diajarkan cara mengusir jin yang bandel yang memasuki ke dalam tubuh. Cara mengusir jin yang bandel bisa dilakukan dengan ruqyah, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari Rasulullah SAW. Ini adalah metode yang dianjurkan dan disunnahkan. Cara ruqyah ini tidak harus dibantu oleh ustadz ataupun ustazah, tetapi bisa dilakukan secara mandiri. Perlu kita tanamkan di lubuk hati kita bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini mutlak berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara mengusir jin yang bersarang di dalam tubuh, yaitu dengan cara ruqyah mandiri. Cara yang pertama adalah ambillah segelas air dan berikan garam. Lalu bacakanlah surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian bacakan 5 ayat pertama pada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dibaca 1 kali. Kemudian bacakan juga ayat kursi sebanyak 7 kali. Selanjutnya bacakan juga 3 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah, yaitu ayat 284, 285 dan ayat 286. Kemudian lalu bacakan juga surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad sampai dengan selesai. Kemudian surah Al-Falaq, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sampai dengan selesai. Dan surah An-Nas, yaitu Qul a'udzu birabbin nas, yaitu sampai dengan selesai. Masing-masing bacakan sebanyak 3 kali. Setelah selesai itu semua, kemudian minumlah air tersebut. Jika merasa terlalu asin, maka bisa lagi ditambahkan air. Cara ini bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang lain, contohnya untuk anak kita, ataupun saudara kita, ataupun teman kita. Kemudian cara yang kedua, sediakan ember yang besar, lalu isilah dengan air, lalu campurkan dengan garam. Kemudian bacakanlah ayat-ayat dan surah-surah seperti pada cara yang pertama tadi. Kemudian tiuplah airnya, yaitu sebanyak 3 kali ataupun boleh juga sekali. Yang penting harus ganjil. Lalu gunakanlah air tersebut untuk mandi. Kemudian untuk doa-doa yang paling ditakuti oleh jin ataupun setan,
yang kegunaannya untuk membentengi diri kita, maka bisa kita lakukan yaitu dengan membaca ayatul kursi. Dibaca ayat kursi 1 kali sehabis sholat subuh dan 1 kali setelah sholat maghrib. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan hingga petang. Kemudian siapa yang membacanya ketika petang hari, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pagi hari. Kemudian hendak tidur, maka lakukanlah amalan-amalan yang tujuannya untuk membentengi diri kita. Amalan ini adalah amalan sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah hendak tidur selalu melakukan amalan ini. Yang pertama adalah berwudu, kemudian mengibas tempat tidur ataupun kasur, kemudian baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Kemudian membaca doa tidur. Kemudian tidurlah dengan berbaring miring ke kanan. Nah, sahabat channel Berbagi Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah cara mengusir jin yang bersarang dalam tubuh serta doa-doa yang paling ditakuti oleh jin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.